Lu jangan baca manga ini kalau lu nggak mau kenapa-napa. Karena ini manga itu emang bikin lu bakal kenapa-napa. Oyasumi Punpun atau Good Night Punpun akhirnya gue baca ini yang volume 1-2 ya kalau nggak salah. Setebel ini gue baca yang versi bahasa Inggris dan menurut gue Jepang emang aneh anjir. Gue lagi-lagi harus menyiapkan diri mental untuk menghadapi cerita-cerita macam ini. Dan sangat menarik banget untuk gue bahas. Sangat menarik banget untuk gue harap teman-teman bisa punya perspektif lain dan juga opini lain. Dan mungkin jadi pintu masuk kalian untuk mencoba baca manga yang gak gitu-gitu aja. Jadi apa opini gue mengenai Good Night Punpun atau manga Oyasumi Punpun? Inio Asano adalah mangaka dari Oyasumi Punpun. Dia juga yang bikin What a Wonderful World dan Solanin. Gue jujur belum baca. Yang gue baca karyanya baru ini. Dan karena liburan gue jadi punya banyak waktu untuk explore apa yang ada di belakang gue, tapi belum gue baca-bacain. Dan akhirnya gue gimana menjelaskannya ya? Oke, untuk permulaan, bayangin lu adalah seorang apa? Gue juga bingung, lu seorang apa? Seorang ini nih. Ini apa ini? Ini apa ini? Coba pemirsa jelaskan kepada saya. Ini apa? Bebek, serbet, tisu, sapu tangan. Apa nggak tahu, pokoknya dialah Punpun dan keluarganya semua bentukannya kayak begitu. Yang emang berisikan tentang kehidupan sehari-hari Punpun, yang dimana dia pengen menangin Nobel Prize dan pengen menemukan planet baru sehingga bisa mengeksekusi ide besarnya, yaitu menyelamatkan umat manusia dari bencana katastrof, kelangkaan sumber daya alam atau bencana alam lah atau apalah gitu. Tapi dia masih bocah SD, setidaknya sampai di volume yang gue baca ya. Ini kan cuma 2 volume, ternyata masih ada 6 atau 7 lagi gitu ya. Gue baru baca sampai sini, 1 buku ini, jadi gue review 1 buku ini aja ya. Gue peringatkan kenapa gue tadi awal bilang jangan baca kalau lu nggak mau kenapa-kenapa, karena genre itu psychological, drama, seinen, dan kalau menurut orang-orang tuh ya, Yashike reverse. Jadi Yashike itu genre komik yang kalau diterjemahin ke bahasa Inggris artinya healing. Jadi kayak komik-komik yang bakal bikin lo kayak tenang, bakal kayak nikmat tidur lo, kayak happy, sedih tapi happy gitu loh. Lu mungkin bisa dapetin sensasi Yashike ini di Frieren misalnya. Kalau lu baca ini, lu dapetin kebalikannya, karena ini Yashike reverse. Lu bakal dihadapkan dengan sebuah masalah hidup orang yang kayak tai apaan dah, chaos banget dunia, kap banget dunia. Pengarahnya kenapa dah lu bakal mikir tuh ya, si mangaka ya, si Inio Asano nih, masalah hidupnya apa sih? Bukan berarti gue melarang, menjelekkan atau gimana, tapi itu adalah memang sensasi yang ditawarkan sama ketika lu baca manga ini yang tebel banget ini, dan ini aja belum kelar. Lu akan berhasil merasakan segelintir rasa depresi tuh kayak gimana sih, panik tuh kayak gimana sih, kacau tuh kayak gimana sih, dan lain-lain. Menurut gue yang bisa gue tangkap dari manga ini adalah lu berada di situasi yang kacau balau, tapi lu nggak sadar situasi lu tuh kacau balau. Lu adalah seorang Punpun yang ma bapak lu itu ribut gara-gara ekonomi keluarganya itu kacau balau, punya utang, punya cicilan tapi nggak bisa bayar, bapaknya pemabuk, dan sampai akhirnya mereka berantem dan sampai emaknya itu mesti masuk rumah sakit. Tentu gara-gara bapaknya, dan bapaknya secara personality disukai sama Punpun daripada emaknya karena bapaknya baik, nge-spoil anaknya dan lain-lain. Tapi emaknya ini lebih realistis dan lebih kayak berusaha untuk mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya. Nah, serunya pada saat mereka berantem, si Punpun ini pikirannya nggak ke situ. Jadi kita itu POV-nya kayak dewa yang ngeliatin kekacauan keluarga ini. Kita bukan kayak si Punpun ya, kita kayak orang yang ngerti bahwa keluarga si Punpun kacau, tapi si Punpunnya nggak paham keluarga dia kacau. Yang ada di otak Punpun cuman gimana caranya gue bisa deketin seorang cewek yang bikin dia jatuh cinta itu, yaitu si Aiko gitu. Dia pengen banget si Aiko tuh jadi pacarnya gitu. Meanwhile keluarganya berantakan, lingkungannya berantakan, negaranya berantakan. Ini juga kritik sosial terhadap keadaan Jepang di era 90-an, di mana Jepang itu ekonominya sempat maju dan tiba-tiba kolaps kacau-kacauan. Banyak banget kritik sosial terhadap aliran-aliran kultis yang terjadi di Jepang pada saat itu. Bagaimana ekonomi Jepang juga mempengaruhi banyaknya orang gagal bayar, cicilan dan lain-lain, dan juga layoff di mana-mana. Bagaimana ekonomi yang tadinya bergerak baik-baik saja bisa mengacaukan satu keluarga dan bahkan psikologi anak, serta menggambarkan seberapa inosennya anak-anak di era mereka yang harus masih inosen tapi harus berhadapan dengan realita bagaimana mereka merespon keluarganya gitu. Si Punpun ini nggak tahu orang tuanya udah cerai. Begitu juga dengan Aiko gitu, cewek yang disukai sama Punpun, yang dimana dia tahu bahwa orang tuanya ini aneh banget, dia kultis, orang tuanya nyebelin, jualan barang aneh-aneh, berdebat sama pelanggannya sendiri, dan dia malu kalau misalnya teman-teman sekolahnya tahu kalau dia itu adalah keluarga kultis. Nah, cara penggambaran di manga ini benar-benar absurd dan aneh banget. Bisa tiba-tiba gambar
gambarnya itu kayak sesederhana Pun-Pun yang tadi tuh kayak serbet ya. Terus tiba-tiba ada orang yang kayak difoto terus digambar ulang. Gue nggak tahu ya apakah itu si Inio Asanonya ya, sosok dewa yang muncul di sini. Muka-muka orang tua di sana tuh bener-bener muka-muka orang yang kayak apa ya, dipaksa disunyum terus dimasukin terus dengan gelagat-gelagat ketubuhan yang aneh gitu. Sedangkan anak-anak di buku ini itu digambarkan dengan lebih postur yang normal. Bahkan gak sedikit itu lu ngeliat panel yang indah kayak gini ya, satu halaman gini, dan lu sangat bisa nikmati, wah keren banget, indah banget gitu. Tapi kadang-kadang lu juga bakal dapet yang satu halaman cuman tulisan kayak gini. Apa? Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gua tampilin ke publik. Thank you Singamari Aristoteles, thank you Singamari Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Tapi menurut gua gambarnya bagus banget sih. Bener-bener bisa realistis dan bisa sederhana pada saat bersamaan. Bisa mengeksplorasi tentang ruang dan bahkan gambar background yang realistis, tapi diisi dengan imajinasi yang luar biasa. Mungkin referensinya ke Paprika ya. Kalau lu pernah nonton Paprika, ini stylingnya mirip banget Paprika. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama Paprika? Cuman gua nggak tahu. Dan kadang-kadang indah banget satu halaman, kadang-kadang jelek banget satu halaman. Tapi bukan jelek yang jelek, tapi kayak kelihatan males kayak tadi gue cuman bilang tulisan gitu loh. Sekali lagi tema besar adalah eksplorasi rasa sih. Jadi buat lu yang belum pernah baca manga kayak gini, lu bakal merasa jijik, aneh, nggak nyaman dan nggak cocok karena emang ini bukan yang ditawarkan gitu, bukan tentang petualangan, rasa cinta, rasa kenyamanan, rasa nostalgia, nggak. Ini adalah emang manga yang sengaja bikin lu merasa nggak nyaman. Bayangin kayak lu ngelihat gambar gore, ngelihat gambar darah-darah, ngelihat gambar muncrat-muncrat lah gitu, koreng-koreng gitu kan, kayak gitu loh. Tapi sometimes pasti lu punya beberapa temen yang nikmatin kayak gitu atau mungkin cuman berasa lebih edgy. Gue rasa ini juga menawarkan hal yang sama gitu. Bagaimana di Oyasumi Pun-Pun ini lu diajak untuk bereksplorasi rasa tentang depresi apa sih waktu zaman Jepang lagi kacau ekonominya, bahkan lu yang anak kecil harus dipaksa dewasa atau lu dipaksa untuk baru sadar apa yang sebenarnya terjadi sama kehidupan keluarga lu ketika lu udah dewasa. Ternyata selama ini tuh orang tua gue bilang ada maling di rumah, ternyata orang tua gue berantem. Ternyata selama ini orang tua gue bilang dia kepleset jatuh, ternyata dia berusaha bunuh diri tapi nggak mati. Gila men, gila ini manga sebenarnya, sumpah. Kalau lu belum baca, lu buruan beli, lu buruan nikmatin. Tapi siap-siap ini bikin lu nggak nyaman. Ini reverse Iyasheki. Gue sendiri pun nggak kuat bacanya. Gue mesti jeda-jeda, gue mesti tahan-tahan. Gue nggak boleh di keadaan hidup gue lagi kacau balau. Gue rasa akan sangat berpengaruh sama mood, feeling gue dan kehidupan gue sehari-harinya. Gue juga sarankan buat temen-temen yang belum pernah baca ini sangat-sangat trigger warning. Please, lu siapin mental lu atau pelan-pelan dibacanya, jangan buru-buru. Rekomendasi banget buat kalian yang pengen eksplorasi rasa. Tapi kalau lu pengen yang, bang, gue pengen yang kayak One Punch Man, gue pengen yang kayak Naruto, kayak One Piece, ini manga sangat tidak cocok buat lo. Tapi gimana buat kalian yang udah baca Good Night Pun-Pun atau Oyasumi Pun-Pun? Ada eksplorasi rasa yang kalian dapatkan? Ada hal-hal keren yang kalian dapatkan? Gue ngerti banget ini kritik sosialnya banyak banget. Bisa gue berasa satu, ada anak yang skizo, ada anak yang nyari bokep, ada tiba-tiba ada random aja kejadian, tiba-tiba lo nemu visi di bokep tapi ternyata isinya adalah pesan pembunuh. Gue lebih amazed sama mangakanya bisa eksplorasi ceritanya tuh sekeren ini men. Kacau itu autor-autor tuh. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking manga kayak gini dan kalian mau dapetin rekomendasi manga lainnya dari gua, jangan lupa support gua dengan sesimpel klik tombol like atau tombol subscribe. Gua bakal lanjutin baca. Gua lebih prefer bakal cari cetakannya lagi kalau ada, dan mungkin kalian ada yang mau pinjemin biar gua hemat, atau kayak ini bang, daripada nggak kepake buat lo aja. Let me know bro. Let me know. Tapi kayaknya juga bakal gue oper ke orang lain karena ini tebel banget deh. Dan untuk membaca lagi tuh mengerikan gitu. Mending dilanjutin aja. Tapi nggak tahu, nanti gue pikirin lagi. Dan komentar hari ini datang dari video gue nge-review Steel Ball Run. Dan komentar dari WY Dama, respect for Reno Bening, review JoJo also with JoJo Fashion. Exactly, gue niatin banget untuk bisa dandan sebizar mungkin di video itu. Buat yang belum nonton, buruan nonton. Dan kalau komentar mau dibacakan, tinggal komen aja di kolom komentar di bawah. Dan ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue Reno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.